Yang kedua nih, video yang kedua, Ane ikut tuh di Senayan. Ya, karena Ane lihat nih, karena ada cuma ada dua lawan nih antara dia dengan yang ini sekarang nih Prabowo. Ya kan Ane ikut ke Senayan, intinya itu dah. Udah kelar itu, cuman kembang tidur Ane berturut-turut 7 kali berturut-turut ngimpi aja tuh. Nggak terus, akhirnya tuh datang penyakit deh. Masuk pemilihan, Ane sih yakin dia menang gitu kan, dengan keyakinan itu banyak akhirnya itu dia yang menang. Emang ini kurang bukan kurang suka sih, bukan kurang suka dengan pemimpin ini, bukan. Emang Ane batin gimana sih, batin pemikiran tuh gitu kan. Ini kan anu pribadi gitu kan, Ane baru buka nih maksudnya cerita ini. Nah terus ya banyak korban tuh. Ane punya istri juga nganin jadi TPS, Ane udah punya kaki dan suruh pulang deh. Besoknya banyak korban berjatuhan. Wah, Ane mikir aja nih, apa yang benar di kembang tidur Ane akan terjadi. Masuk lagi, gejolak lagi, masuk lagi. Bener itu dalam tidurnya Ane itu, kembang tidur Ane itu, Ane rasain, oh ini kok benar gitu. Nah ini sebut aja deh, nah, ternyata ada berapa jenderal ini di belakang dia, orang-orang kuat di belakang dia nih. Sampai terjadi deh tuh, ya kan? Balik lagi 1, 2, 14 sekian Ane ikut ya kan? Di Monas ini, wah banyak dari itu lempar, wah ternyata ini. Sampai orang ini pun masuk dah dalam permasalahannya gitu kan? Naik dah ini figur yang namanya Anies Rashid Baswedan. Ya, Ane bilang di batin Ane, di pemikiran Ane cuma satu, jangan-jangan ini orangnya kali gitu. Namanya juga kembang tidur gitu kan. Terus cuman banyak ini dia nih hujatan apapun ya kan, kerja nyatanya pun nggak diakui sesuai dengan impian Ane. Ada seorang rakyat dalam impian Ane itu kerja di kerajaan itu nggak pernah diakuin, walaupun dia menyelamatkan ribuan ratusan orang yang ada di satu skup itu, di wilayahnya itu dia selamatin gitu kan. Dia bikin keindahan biar warga itu senang gembira, walaupun orang dari mana aja masuk tuh ke wilayah itu, tapi nggak pernah dilihat yang ada dicemoohkan, dijelekan. Oh ini jangan-jangan. Terus sampai terjadi ada seorang yang namanya pemuka agama, yang mana pewaris Nabi itu dia pergi ke negara lain untuk itu sesuai dengan impian Ane tuh 2018 sampai terjadi tuh. Ane pahamin, Ane pelajarin terus. Cuman emang Ane berpikir dari zaman dulu nyampe zaman sekarang ini bangsa ini demen mau dibohongin gitu, demen mau yang orang-orang yang begitu. Yang kedua, kita memang kagak mau dengan perubahan gitu kan. Jadi Ane berpikir, ini pemikiran Ane pribadi gitu kan, batin Ane pribadi. Enggak bedanya di zaman kolonial Belanda, zaman VOC. Ane nggak tahu sejarah nih, Ane buka-buka itu aja kan gitu kan. Wah akhirnya tuh kadang terjadi bener ini gitu kan. Sampai ini dia disanjung bagaikan, wah ceritanya dia kayak malaikat, dewa penolong apapun, dia pewaris dari ujung kulon, dia pewarisnya. Ane batin ini orang saleh apa gimana gitu. Tapi Allah kasih dia itu perjalanan itu. Sampai terjadi dia itu, sampai detik ini yang Ane lihat, oh ternyata dia nih nomor 1 gitu loh, nomor 1 kebijakannya segala sesuatunya kan gitu loh. Itu loh, tapi banyak yang orang pakai imamah, yang pakai ini, Ane bingung kadang-kadang tuh. Iya, Ane sih nggak ngerti hal-hal agama, orang bodoh gitu kan, nggak ngerti. Yang begitu demen gitu, yang begitu disangka Allah gitu. Tapi memang begitu, itulah sunatullah. Ada yang senang, ada yang enggak. Iya kan, ada yang pro, ada yang enggak. Namanya juga sunatullah, gitu kan. Cuman yang kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, gitu kan, sampai detik ini pun mau kita begitu gitu. Padahal yang kita diberi hak kita, yang diberi itu kewajiban satu negara itu buat kita, ya kan, kita bayar itu ini. Tapi yang Ane demen, pemikirannya bagus, sekolahnya tinggi, pengetahuan